Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak Muhammad Fahrinu di kelas 8 akan menyampaikan sebuah materi tentang penelaah, pola, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Nah, itu adalah materinya. Kemudian, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, kalian akan mampu menentukan pola dari sebuah teks iklan. Yang kedua, yaitu kalian akan mampu menentukan struktur dari teks iklan tersebut. Dan yang ketiga, kalian juga akan mampu menentukan sebuah kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks iklannya. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu mari kita sama-sama untuk menyaksikan atau menyimak video pembelajarannya sebagai berikut. Silahkan simak ya. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama untuk menyimak materi pembelajaran kali ini mengenai menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan teks iklan. Maka dari itu, mari simak sama-sama pembelajarannya. Untuk yang pertama, ada pola penyajian. Pola penyajian iklan itu dibagi menjadi 2 media, yaitu media cetak dan media elektronik. Seperti yang kalian ketahui, kalau media cetak itu adanya di koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk media elektronik seperti radio, televisi, media sosial, atau internet. Nah, itu adalah pola penyajian dari sebuah iklan. Nah, kita masuk ke yang pertama. Di media cetak, ada beberapa jenis iklan. Yang pertama, media cetak iklan kolom. Nah, iklan kolom ini bisa kalian lihat, ini adalah salah satu contoh dari iklan kolom, yaitu iklan yang berbentuk kecil, biasanya ada di bawah sebuah surat kabar atau koran atau majalah yang berbentuk kotak kecil dan kemudian dibalut dengan gambar dan juga kata-kata atau simbol. Nah, ini tidak memerlukan space yang terlalu besar. Jadi, iklan kolom itu hanya menggunakan space yang kecil. Dalam satu halaman bisa terdiri dari beberapa iklan kolom karena tidak penuh full satu halaman. Itu adalah iklan kolom. Kemudian yang kedua yaitu iklan baris. Nah, kalau ini bentuknya lebih kecil dari iklan kolom. Iklan baris pun hanya berisi kalimat dan kata-kata saja. Tidak ada gambar, tidak ada lambang atau tidak ada logo. Hanya pure kata-kata yang biasanya bahasanya singkat, padat, dan jelas. Kadang-kadang tulisannya pun dipersingkat. Misalnya jual, kata jual bisa diganti jadi JL. Motor bisa diganti jadi MTR. Nah, itu untuk mempermudah dan mempersingkat kalimat yang ada di dalam iklan baris. Itu iklan baris. Jadi bentuknya lebih kecil dari iklan kolom. Posisinya pun sama, biasanya ada di bawah halaman sebuah koran atau tabloid. Nah, ini kalian bisa lihat contohnya. Kemudian yang ketiga, yaitu ada iklan display dan iklan advertorial. Kalau iklan display, itu bentuknya sama seperti iklan kolom. Ada gambarnya, ada kata-katanya, ada logonya, dan segala macamnya. Tetapi yang membedakan, iklan display itu biasanya lebih berwarna, kemudian ukurannya lebih besar. Kalau tadi iklan kolom itu kecil, kalau iklan display itu biasanya memerlukan satu halaman full. Jadi isi dari sebuah koran atau tabloid itu berisi semua iklan, satu iklan tersebut memenuhi satu halaman tersebut, maka itu disebut iklan display. Kalau advertorial, iklan advertorial itu adalah sebuah iklan yang dikemas seperti berita. Jadi hanya menunjukkan sebuah gambar atau logo atau produk dari satu buah barang yang dijual. Kemudian pinggir-pinggirnya itu penjelasan
paragraf mengenai barang atau produk yang akan dijual. Dan biasanya pun sama, memerlukan satu halaman full. Kalian bisa lihat contoh dari iklan display dan iklan advertorial. Jadi sangat beda sekali. Kalau display itu banyak gambar satu halamannya, kalau advertorial itu banyak penjelasan atau paragrafnya. Nah, itu di media cetak. Dan yang terakhir ada di media elektronik. Media elektronik itu bisa berbentuk seperti radio, televisi, internet, atau media sosial. Kalau yang ini mungkin Bapak sedikit menjelaskan karena kalian pasti sudah sering melihat berbagai jenis iklan di media elektronik. Ini adalah sebuah media yang mengkombinasikan sebuah suara, gambar, dan gerak untuk menjadi sebuah iklan atau memperjualkan sebuah iklan. Nah, misalnya contoh ada iklan sabun Daya. Nah, itu pasti disebarkan ke media elektronik berupa gambar atau video bergerak. Nah, seperti itu. Itu materi yang pertama, yaitu tentang pola dari sebuah iklan. Masuk yang materi yang kedua, yaitu ada struktur iklan. Jadi struktur iklan itu ada 3. Di dalam iklan itu ada 3 yang harus kalian perlihatkan. Yang pertama, judul iklan. Judul iklan itu bagian yang menarik minat pembeli. Meskipun misalnya kalian akan menjual sebuah produk, misalnya contoh produknya teh pucuk, kalian jangan beri iklan kalian itu teh pucuk. Jangan. Tapi misalnya teh manis, segar, dan dari daun alami. Itu judul iklannya, agar untuk menarik minat pembeli. Meskipun nanti judulnya adalah sebuah teh manis, segar, dan dari pucuk alami, tapi nama produknya, ingat, jangan dihilangkan. Harus diperlihatkan untuk memperkenalkan sebuah barang yang kalian tawarkan atau jual. Jadi, atasnya misalnya teh segar, manis, dan dari daun pucuk alami, dari daun alami, tapi di bawahnya kalian juga tulis teh pucuk. Jadi, judul iklan dan nama produk itu dipisahkan. Ya, kemudian terakhir yaitu menggunakan deskripsi produk, yaitu penjelasan sebuah produk secara lengkap. Misalnya teh pucuk alami, sebuah teh yang dikemas secara enak, secara manis, dan banyak peminatnya. Misalnya seperti itu. Itu adalah sebuah deskripsi dari sebuah produknya. Nah, jadi struktur iklan itu ada 3, yaitu judul, nama produk, dan deskripsi produk. Kemudian yaitu ada kebahasaan teks iklan. Yang pertama, menggunakan kalimat slogan. Kalimat slogan ini adalah kalimat atau kata yang mudah diingat, menarik, dan mencolok. Seperti tadi, teh pucuk, segar, manis, dan dari daun teh alami. Itu cukup singkat, menarik, dan juga mencolok. Jadi menarik sebuah orang atau seseorang untuk membeli barang tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat ajakan atau kalimat yang membujuk. Mari beli teh pucuk kami. Jika kalian beli teh pucuk kami, kalian akan mendapatkan 1 buah tas keren. Atau ayo beli barang kami. Jadi kata mari dan kata ayo itu adalah sebuah kata atau kalimat ajakan atau kalimat persuasif agar si pembeli mau membeli produk yang kalian jual. Dan yang terakhir yaitu menggunakan subjek orang pertama. Maksudnya apa? Jadi dalam kalimat yang tertera di dalam iklan, kalian bisa mengganti nama produk dengan kami, saya, atau aku. Misalnya seperti ini. Harusnya contoh kalimatnya teh pucuk adalah teh segar alami. Nah, kalian bisa merubah kalimat itu menjadi saya adalah teh yang segar dan alami. Jadi, ada kalimat yang menunjukkan produk diganti menjadi saya atau kami atau aku. Nah, seperti itu mungkin ya. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian mengerti. Kalaupun tidak, Bapak mohon maaf dan kita bisa berdiskusi bersama-sama di lain kesempatan. Terima kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pembelajaran kali ini mengenai pola, kemudian struktur dan kaidah kebahasaan dari iklan sudah Bapak jelaskan. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kalian pastinya akan membuat atau memproduksi sebuah iklan, baik itu bisa berupa poster, slogan, berbentuk video maupun berbentuk teks. Maka dari itu, persiapkan ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.